Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui akal dan pikiranmu, kiranya senantiasa menyertaimu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Allah bagi kita pada minggu ini untuk saudaraku semua yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tertulis dalam kitab Markus 10 ayat 35 hingga ayat 45. Firman Tuhan, lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salam bagi kita semua. Semoga semangat dari Tuhan kita Yesus Kristus tidak akan pernah pudar, dan kesehatan yang diberikannya tetap ada bagi hati kita untuk menghempang dan mengalahkan segala jenis penyakit, terkhusus karena pandemi Corona 19 ini. Selamat saudaraku, selamat dalam Yesus, salam sehat. Berbicara tentang nas ini, kita dipandu berbicara juga tentang pemimpin yang menghamba, pemimpin yang melayani, pemimpin yang menjadi viral dalam pembahasan kita selama ini. Apa yang dikatakan dengan pemimpin yang menghamba atau pemimpin yang melayani? Keinginan untuk menjadi populer, ingin menjadi pemimpin sangat mudah untuk dikatakan, tetapi amatlah sulit untuk melakukannya. Ada banyak keterangan-keterangan yang lebih jelas yang menjadi viral, mungkin yang menjadi pembahasan dan perdebatan orang-orang percaya belakangan ini. Katanya pemimpin itu haruslah responsibility. Artinya dia selalu tanggap untuk bertindak dengan kemampuan.
Jadi responsibility itu katanya adalah kemampuan bertindak, kesanggupan untuk menanggapi juga setiap permasalahan dan mampu untuk menyelesaikannya. Tentunya apa itu pemimpin yang melayani? Apa itu pemimpin yang menghamba? Kepemimpinan bukanlah sekedar masalah prestis, masalah wow dalam sebuah jabatan yang dimiliki. Bukan hanya sekedar kekuasaan, bukan hanya sekedar kedudukan, dan bukan pula hanya sekedar memiliki pengetahuan intelektual. Dengan kepemilikan karakter pribadi yang ada keseimbangan antara kemampuan intelektual dan yang bisa dikatakan kemampuan emosional dan spiritual. Tetapi yang terutama adalah seorang pemimpin harus memiliki sikap hati yang melayani, sikap hati yang melayani, yang terpancar melalui kerendahan hati. Sifat kerendahan hati mutlak bagi seorang pemimpin, tidak boleh tidak. Kerendahan hati seseorang itu tampak dalam sikapnya yang mau mendengar setiap kritikan, yang mau mendengar apa yang menjadi masalah atau beban, keluh kesah dari ada setiap jemaat. Karena seorang pemimpin yang sering mengunggulkan diri sendiri, pada umumnya dia akan lebih sering jatuh. Tanda kutip, petik. Kepemimpinan atau pemimpin yang lebih sering mengunggulkan dirinya sendiri, ini yang lebih cepat jatuh. Jadi sifat kerendahan hati adalah orang yang mau mendengar kritik dari orang lain dan mau memperbaharui, mengevaluasi dirinya sendiri. Selain itu, pemimpin yang mempunyai sikap hati yang melayani adalah seorang pemimpin yang bersedia dan tidak gengsi untuk turun ke bawah, merasakan dan bersama-sama dengan bawahannya untuk melakukan apa sebenarnya yang perlu kita lakukan. Dia tidak menempatkan dirinya sebagai seorang yang superior, tetapi sebagai seorang pembelajar kehidupan. Karena sejak kita lahir di dunia sampai tua pun nanti harus belajar. Tidak ada yang sudah tamat. Sebab pemimpin itu harus bersedia mengkoreksi dirinya sendiri. Di sini faktor kerendahan hati akan membuat seorang pemimpin tidak menjadi seorang yang selalu haus akan kekuasaan. Karena yang menjadi karakter hidupnya adalah melakukan sesuatu bukan untuk memperoleh puji-pujian dari orang lain, dan bukan juga untuk disanjung orang dan dikatakan paling hebat, paling mampu, dan paling berjasa dalam sebuah perlakuan atau pekerjaan itu. Tetapi kerendahan hati membuat seorang pemimpin melakukan pekerjaannya dengan hati yang tulus. Tanda kutip ini, ketulusan ini memang apapun yang kita hadapi, penyakit apapun, kalau memang kita tulus, itu semua rupanya dikontrol oleh hati kita. Ketulusan akan menghindarkan orang dari kekalahan. Ketulusan akan menjauhkan orang dari sakit penyakit. Itulah yang dikatakan dengan hati yang tulus, hati yang gembira adalah obat. Dampak dari kerendahan hati adalah seorang pemimpin menganggap orang lain yang lebih utama, yang terbaik, yang pertama daripada dirinya sendiri. Tidak menjadikan dirinya sendiri sebagai pusat perhatian, melainkan memperhatikan
dan sebisa mungkin melayani orang lain tanpa berpendapat bahwa dirinya sendiri adalah suatu yang patut diperhitungkan. Jika kerendahan hati dapat membuat seseorang pemimpin melayani orang lain dengan tulus, sikap kerendahan hati membuat seseorang pemimpin mampu melayani dengan hati yang tulus. Sikap ketulusan membuat seorang pemimpin melayani orang lain pasti dengan sukacita. Ya, dia tidak akan pelit memberikan hatinya apapun itu kepada orang-orang yang dikasih. Ketulusan membuat seseorang tidak mengharapkan apapun saat melakukan sesuatu yang baik bagi orang lain. Bahkan sekedar mau lihat ada ucapan terima kasih. Kenapa sulit mengucapkan terima kasih? Kenapa kita sulit mengucapkan terima kasih kepada keluarga kita, kepada suami kita, kepada anak kita? Di mana posisi kita? Kok jadi sulit mengucap terima kasih? Ketulusan hati seseorang pemimpin akan membuat dirinya tidak menjadi orang yang melayani orang lain dengan menggunakan kacamata yang salah, dengan memandang orang berdasarkan status sosial dan banyaknya harta kekayaan yang dia miliki. Dia tidak berdasarkan itu. Tapi ketulusan akan membuat seorang pemimpin tadi melayani dengan sebaik mungkin yang ia bisa pada semua orang tanpa membeda-bedakan. Itulah yang paling umum perdebatan dan yang paling viral belakangan ini, seorang pemimpin yang menghamba pelayanan. Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang dengan ketinggian ilmu, wawasan dan jabatannya semakin merasa dia rendah hati, tetapi terus memberikan prestasi yang terbaik. Ia bagaikan pohon padi yang semakin lama semakin merunduk, semakin berisi, tetapi dia semakin merendah dengan memberikan buah padi yang terbaik. Jadi hal apa saja yang mempengaruhi manusia itu? Selalu berlomba menjadi orang yang terbesar. Manusia itu seakan-akan dipengaruhi oleh dunia ini, selalu dihantarkan dengan kekuasaan yang tertinggi. Jabatan memang sudah sifat manusia, tidak akan pernah mau berhenti pada apa yang telah dia miliki. Semua manusia inginnya yang lebih dan yang lebih. Sebaliknya jika dibahas tentang kelemahan, pasti akan berkepanjangan. Membahas kelemahan seseorang itu tidak akan selesai satu hari. Seumur hidup lebih gampang melakukan yang salah dan lebih gampang membahasnya kesalahan itu daripada masalah kebenaran yang diperbuat orang sama kita. Sama halnya dengan Yakobus dan Yohanes, sebenarnya ini adalah mereka satu darah, bersaudara yang diangkat menjadi murid Tuhan Yesus. Tetapi intinya mereka saling memperdebatkan, bahkan bertanya dan memohon kepada Yesus supaya mereka ditempatkan di tempat yang paling sisi kanan dan sisi kiri Tuhan Yesus. Dan kita tahu bahwa Yakobus dan Yohanes itu dalam Alkitab kita memiliki karakter cepat marah, emosi tinggi dan terlalu memaksakan kehendak. Coba kita baca dalam Lukas 9. Tetapi juga dia dan saudaranya itu memiliki fanatisme yang sempit. Itu di Markus 9. Guru, ada orang yang tidak seiman dengan kita tetapi datang kepada Yesus. Bagaimana? Kami larang mereka. Jepek.
pendek kali sumbunya. Dan yang terbesar adalah fanatisme yang berlebihan. Yang diceritakannya ambisinya, ambisinya berlebihan. Tentunya semua manusia berharap, bermimpi, bercita-cita memiliki posisi yang hebat dan kaya, menjadi orang yang besar, penguasa, pemilik harta. Dua orang murid Tuhan Yesus meminta agar Yesus memberikan tempat yang hebat itu kepada mereka. Perkenankanlah kami duduk dalam tempatmu di sisimu, di kemuliaanmu kelak. Mungkin sebelumnya sudah ada pertemuan konsolidasi dan pembicaraan di antara mereka yang bersaudara, tanpa sepengetahuan daripada murid-murid yang lain. Ada udang di balik batu. Ada mimpi di balik undang-undang, di Omnibus Law katanya. Lalu mereka, perkenankanlah kami duduk di dalam kemuliaan-Mu kelak. Otomatis jika berbicara dengan ambisi politik maupun tantangannya akan diusahakan untuk mendapatkannya, apapun. Tantangan angin, hujan atau apapun, sehebat apapun. Tetapi Yesus dengan tegas menjawab mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Dan sepertinya begitu gampang saja mereka tidak memikirkan resiko, tidak memikirkan dampak atau apapun yang mereka lakukan kepada murid-murid yang lain dan kepada lingkungannya. Gampang saja menjawab, iya kami dapat, kami bisa, enak aja. Tetapi pekerjaan yang dilakukan dengan ambisi, dengan menghalalkan segala cara, akan mendapat dampak yang tidak benar. Akan terjadi perpecahan. Yakobus dan Yohanes mendapat amarah dari murid-murid yang lainnya setelah Yesus mengumpulkan ke-12 murid itu, sehingga sangat dibenci murid yang lain. Dan pada akhirnya Yesus mengingatkan dan sekaligus membekali mereka. Ada banyak rumusan pembekalan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya setelah itu. Yang pertama, menjadi orang yang mengikuti aku, dia harus menjadi hamba yang rendah hati. Menjadi orang yang mau besar itu, dia harus menjadi hamba yang melayani. Barang siapa yang ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayan. Cukup tegas. Karena bagaimana mungkin seseorang tahu menjadi orang besar sebelum dia mau memulai dirinya dengan pelayanan. Karena Yesus sendiri, dia menghamba kepada Sang Bapa di sorga, menghantarkan, mengorbankan nyawanya hanya untuk kehendak Sang Bapa. Karena orang yang duduk di sebelah posisi atau di sebuah posisi dengan status mulia tanpa proses yang panjang, bagaimana mungkin dia mampu dimatangkan untuk menghadapi posisi yang hebat itu? Dan itu juga dikatakan dengan kekejian. Dan hasilnya akan berujung pada sebuah otoriter. Setiap orang yang percaya kepada Yesus hendaklah ia menjadi seorang pelayan yang baik bagi sesamanya. Bagaimana mungkin seseorang bisa menjadi hamba yang baik bila ia tidak mau melayani sesamanya? Dia harus mau menunjukkan kerendahan hatinya. Para pemimpin sejati memahami bahwa kepemimpinan bukanlah tentang bagaimana mereka, tetapi adalah tentang mereka yang dilayani itu sendiri.
Nyamankah? Sejahterakah rakyatnya? Berbahagiakah? Merdekakah betul-betul? Bukan tentang pemimpin atau pembuat undang-undang ketika undang-undangnya gol, mereka bersorak-sorai dan merasa nyaman, dapat keuntungan yang sebesar. Bukan tentang mereka, tetapi adalah tentang rakyatnya yang benar-benar damai sejahtera dan makmur. Merdeka. Kepemimpinan atau pelayanan itu bukan tentang meninggikan diri mereka sendiri, tetapi tentang mengangkat orang lain supaya mampu meninggalkan kelemahan dan kesusahan hidup. Dan yang terutama dalam ajaran Tuhan Yesus ini adalah kerendahan hati yang selalu mau melayani. Sebagai hamba Tuhan, bila kita ingin dihormati, maka persiapkanlah jiwa untuk merendahkan diri sebagaimana adanya hamba Allah. Pekerjaan pelayanan adalah bukti kerendahan hati, sehingga dari kerendahan itulah Tuhan memberi tempat dan kita dimuliakan di tempat itu. Yesus juga tegaskan bahwa barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah kamu menjadi pelayan. Hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi besar dan terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Jadi lekaslah seorang pemimpin yang baik bukan tentang mereka. Jelas kehendaknya ialah menjadi hamba untuk semua. Bukan tentang mereka, melainkan tentang orang-orang yang dilayani. Dan juga bukan tentang bagaimana mereka ditinggikan, melainkan bagaimana orang lain merasakan pelayanannya untuk sebuah damai sejahtera. Jelas terang Yesus tidak memberikan apa yang diminta oleh kedua murid-murid tersebut, dengan alasan karena mereka tidak tahu apa yang mereka minta itu sebenarnya. Ada banyak permintaan kita tidak terjawab oleh Tuhan. Ada banyak doa kita tidak segera diberikan Tuhan sesegera mungkin, dengan berbagai alasan, bisa saja tidak cocok untuk mereka, tidak baik untuk kita. Bahkan alasan yang paling besar adalah apa yang kita minta itu adalah racun yang bisa membunuh atau hal buruk bagi kita. Ada sesuatu hal yang terbaik di balik itu. Orang Batak bilang dada si manuk-manuk si boterada, dada si itu do turupuk. Kita hanya bisa merencanakan, tetapi Tuhanlah yang menentukan yang terbaik arah kehidupan kita. Terlalu ambisius pun menjadikan kita tinggi hati, meminta tempat istimewa, meminta lebih karena merasa diri yang terbaik dari orang lain, meminta kedudukan dan posisi, ditempatkan atau disekakan di tempat yang basah. Bahkan yang paling fatal, tidak sadar hati ingin sejajar dengan Tuhan Yesus. Aku kan sudah memiliki pengalaman yang lama, aku kan sudah begini dan sudah begini. Maunya tempat dan posisi yang tinggi tersebut menjadi milikku, tetapi menjadi fatal supaya sejajar dengan Tuhan Yesus. Seperti Adam dan Hawa. Ingat, nanti kalau kamu memakan, betul Tuhan melarang memakan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk itu. Tetapi jika kamu memakannya supaya kamu sama dengan Tuhan Allahmu, tidak susah lagi bertemu dengan orang yang memiliki karakter seperti itu belakangan ini, Bapak Ibu. Ambisi yang cukup tinggi. Kalau bisa jangan sejajar dengan manusia kecil kali, sejajar dengan Tuhan pun sudah diusahakan sekarang. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada
Ada yang ambisi mencari tempat kehormatan dan kedudukan atau jabatan di tengah-tengah masyarakat, pemerintahan. Tetapi jangan lupa di organisasi gereja juga banyak seperti itu. Lihat banyaknya terjadi ketidaknyamanan dalam beribadah di gereja. Dan persekutuan gereja pecah gara-gara ambisi orang-orang yang menginginkan jabatan gerejawinya. Terserah apapun alasannya. Yang menjadikan seseorang itu terhormat di hadapan Tuhan dan manusia bukanlah posisi, bukanlah jabatannya, bukanlah di mana dia melayani. Sekali lagi adalah ketika ia memimpin dan membuat orang-orang di sekitarnya nyaman, bahagia dan sejahtera. Cukup dia memuliakan Tuhan, maka Tuhan akan meninggikan dia, memuliakan dia. Orang yang merendahkan hatinya di bumi akan ditinggikan oleh Bapa di surga. Tetapi sebaliknya orang yang selalu meninggikan hatinya, Tuhan juga akan merendahkan. Itulah pemimpin yang bijaksana. Apalagi semakin banyak orang yang semakin mengenal Tuhannya akibat dari perbuatan baik kita, bahwa mereka menyadari benar-benar hanya Tuhanlah sumber sukacitanya dan damai sejahteranya. Puji Tuhan, kita semakin membebaskan banyak orang mendekatkan diri kepada Tuhan. Itulah pemimpin yang bijaksana. Tentunya kita akan dihormati bila kita mau menyerahkan diri dan melayani di tengah-tengah gereja dan di tengah-tengah masyarakat itu atas nama Tuhan Yesus. Itu yang sering kita sebut pengabdian. Dan inti utamanya dalam nats ini adalah barang siapa yang ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semua, hamba Tuhan dan hamba pelayanan. Dengan ungkapan barang siapa yang ingin terkemuka atau diberi kepercayaan, hendaklah ia menjadi hamba bagi semua orang. Itu rumusan kasih yang benar. Jangan berharap dari manusia supaya kita ditinggikan. Berharaplah dari Tuhan. Berdoalah supaya Tuhan memilih. Karena semakin sedikit Anda membuka hati kepada orang lain, maka semakin banyak pula Anda menderita. Dengan begitu juga sebaliknya, bukalah hati selebar-lebarnya untuk kebahagiaan banyak orang. Maka kami akan memberikan, kami akan dimerdekakan, katanya orang-orang percaya itu, dengan sukacita. Jadi kepemimpinan yang hebat dan bijaksana itu biasanya dimulai dengan kesediaan hati dalam arti pergumulan, sikap positif, dan keinginan untuk membuat perbedaan. Itu. Bergumul, dievaluasi ada apa, tahu tentang penyakit itu, sikap positif untuk melaksanakan yang baik, untuk merubah. Kemudian kita diberikan kepercayaan dan keinginan untuk merubah. Jangankan kita diberikan pemuda 1000 orang, 3 orang aja untuk merubah dunia, sanggup kalau Tuhan bersama dia. Karena semakin sedikit kita membuka hati kepada orang lain, maka akan semakin banyak hati yang menderita. Karena barang siapa yang ingin terdepan, tidak mau melayani dan tidak mau menjadi pelayan bagi sesamanya, dia adalah sombong. Tetapi orang-orang yang mau memimpin menjadi orang yang terdepan adalah hati yang melayani sesama. Dan itulah yang dinamakan dengan cerminan kerendahan hati. Kita mungkin mampu melayani, kikir dan tidak ada hati yang mau berbagi kepada orang lain. Kita tidak mungkin mampu melayani bila kita masih merasa rugi berbagi berkat dengan orang lain, baik melalui gereja, organisasi sosial dan sebagainya, tengah-tengah masyarakat yang sedang kita layani.
Bagaimana kita menjadi seorang pemimpin tetapi enggan dan sulit berbagi? Kerendahan hati dapat dibuktikan apabila seseorang itu mau berkorban dengan sesamanya, berkorban waktu, tenaga, pikiran, dan apa yang ada padanya. Yang tidak mau menjadi pelayan atau hamba bagi sesamanya adalah orang yang tidak mau berkorban waktu, tenaga, dan pikirannya. Bagaimana dia menjadi termuliakan dan terdepan? Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang yang ingin dimuliakan dan ditinggikan adalah orang yang menghamba, seorang hamba yang melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Karena Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai korban tebusan bagi banyak orang. Menjadi talenta dan mengorbankan nyawanya adalah patronnya, dasar kehidupan orang percaya. Melayani dan melayani lebih sungguh. Siapakah yang mau jadi roti yang berkorban untuk orang-orang yang miskin? Kita, Bapak Ibu, saya harus menjadi roti yang berkorban itu. Sama seperti Kristus yang telah mengorbankan nyawanya di salib, yang mengorbankan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Mengapa Yesus benar-benar menunjukkan itu? Mengorbankan bahkan nyawanya sebagai hamba Tuhan, hamba Bapa di surga. Yesus menjadikan dirinya menjadi hamba yang melayani, kepatuhan dan ketaatan. Sebagai hamba Tuhan, dia tunjukkan melalui kesetiaannya sebagai syarat mutlak. Keteladanannya jelas. Ini yang luar biasa bagi seorang hamba Tuhan. Keteladanannya jelas, integritasnya jelas. Kalau ada yang diharapkannya, makanya dia nampak. Tetapi kalau tidak ada yang dibutuhkannya, tidak ada yang dimimpikan dan dicita-citakannya, nggak nampak itu. Songgok burjuk katanya. Tanda kutip. Di mana ketaatan sebagai hamba Tuhan bukanlah taat kepada manusia, melainkan takut kepada Tuhan. Itu yang sangat menentukan. Bukan takut kepada manusianya, tetapi takutlah kepada Tuhan. Jika ada yang menyatakan dirinya adalah hamba Tuhan tetapi lebih takut kepada manusia, ia bukan hamba yang benar. Catat. Melainkan hanya melihat keadaan orang dan melihat kemampuannya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita termasuk dengan golongan seperti itu? Lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan? Selidiki aku, lihat hatiku. Jika ada yang menyatakan dirinya adalah hamba Tuhan tetapi lebih takut kepada manusia, itu bukan hamba yang benar. Unang tong di antara kita ini selalu bisa nyamang tanggal sekian. Mamereng tabuni lompam mak. Selalu beralaskan bagaimana mamereng tabuni lompam nate. Mamereng parpeak dengan mak. Takutlah kepada Tuhan. Meskipun kita taat kepada pemimpin kita, bila di gereja ia hargailah pemimpin kita itu karena takut akan Tuhan. Jangan takut menyatakan yang benar. Takutlah akan Tuhan. Begitu juga dengan kepemimpinan di masyarakat, pemerintah dan pekerjaan. Ya taatlah karena takut akan Tuhan. Bukan karena takut diturunkan, bukan karena takut dimutasi. Sekali lagi ya, kita ini bukan mencari di zona aman. Hindarilah zona aman itu. Jangan takut dimutasi, tetapi takutlah akan Tuhan. Jangan karena melihat wajah dan kekuasaannya. Layanilah semua jemaat yang kaya dan miskin, dari anak-anak hingga tua, karena takut akan Tuhan.
Melalui ketaatan kita kepada Tuhan, maka tertatalah pelayanan kita di gereja. Betul atau tidak? Periksa dirimu. Begitu juga sebagai jemaat ditugaskan menghamba di tengah-tengah masyarakat. Apapun yang menjadi profesi kita sebagai guru, dokter, polisi, hakim, jaksa, para tiga-tiga, pengacara dan lain sebagainya. Biarlah kita melayani karena takut akan Tuhan. Kita melayani bukan karena uang dan materi yang datang dari Tuhan, yang datang karena pelayanan kita yang baik dari kita masing-masing. Ini bilangnya kuat, aman, tetapi pelaksanaannya susah. Banyak ketakutannya, zona aman. Anon dipecat, anon di kopiton, anon on. Takut kali, takutlah akan Tuhan. Yang ketiga, menjadi hamba yang rela berkorban, sama seperti Yesus yang mengorbankan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Karena pengorbanan Yesus itu menunjukkan ketulusan hati sebagai hamba Tuhan. Apapun ceritanya, jika tidak ada rela dan tulus, bila tiada rela tulus, apalah arti ibadahmu? Sebagai hamba yang melayani, bagaimana mungkin kita dapat melakukan dan mencapai ibadah sejati itu? Karena kepemimpinan itu adalah ibadah. Tidak mungkin kita mau mengorbankan apa yang ada bagi diri kita jika tiada rela hati yang tulus dan sujud di gereja maupun di masyarakat. Saya tanda tangan itu. Tidak mungkin kita mau mengorbankan apa yang ada bagi kita hanya untuk mengharapkan posisi supaya dipuja dan puji. Tuluslah dan rela. Ketulusan hati adalah syarat dalam diri seseorang hamba Tuhan dalam menjalankan tugas yang dipercayakan kepadanya. Sebab ketulusan hati menjadikan kita siap berkorban waktu, pikiran, dan tenaga sebagai hamba. Dan hati yang rela dan tulus itulah dengan tujuan kita mau berkorban dan melayani, tidak dengan sungut-sungut dalam setiap pekerjaan pelayanan kita. Itu pun dengan tujuan agar nama Tuhan semakin dimuliakan. Salah satu cara yang dilakukan orang supaya menjadi besar adalah mengkoleksi harta sebanyak-banyaknya, menyimpan uang sebesar-besarnya. Asumsinya dengan uang atau harta dunia bisa dia kendalikan, bisa dia atur. Uang do mengatur portfolio. Benar kan? Memang tak jarang kita dengar dalam kehidupan ini, kuasa dapat dibeli dengan uang. What heaven with your money? Ada apa dengan duit? Money politik. Menjadi pemimpin di negeri ini terkadang bukan berdasarkan kepemilikan karisma, bukan kepemilikan integritas, bukan kepemilikan kasih yang sebenarnya, tetapi berdasarkan kuantitas jumlah harta atau uang. Seorang pengamat politik mengatakan, menjadi pemimpin di negeri ini harus memiliki banyak uang. Katanya, menjadi seorang caleg berapa uangnya harus dipersiapkan dan dapat diusung oleh beberapa partai. Dan lanjutnya, menjadi orang nomor 1 di provinsi, di pusat, di daerah dalam pilkada ini, berapa dana yang harus dipersiapkan kepada orang-orang dan partai-partai pendukung. Belum lagi dengan dana kampanye yang harus dipersiapkan sangat besar. Sepertinya sulit dihindarkan ya. Beredar pula cerita di beberapa daerah, banyak sekali tokoh-tokoh politik dan tokoh-tokoh masyarakat bergabung untuk mengembangkan kotak kosong. Dan orang-orang ketika terbit dengan dukungan kepada kotak kosong, orang lain mempelintir otak kosong. Maaf kata. Sekali lagi, otak kosong katanya hilang. Jadi
Semua berbicara dengan uang, dan semua berbicara dan berharap supaya kaya dan berkuasa. Motivasinya menjadi besar dan kaya dan terhormat dengan uang dan materi. Lalu katanya, semua orang cilik sama sekali tidak punya kesempatan menjadi pemimpin. Karena tidak punya modal. Karena dia yang 42-43 dikatakan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Artinya, janganlah kita menjadi hamba atau pemimpin yang otoriter, yang menginginkan karakter pemimpin yang melayani, yang memerintah dengan kuasa dan tangan besi. Tidak hidup bertangan besi. Tidak hidup di dalam kasih, diktator dan otoriter, dan juga tidak menghendaki hamba yang melakukan tugasnya, karena kepemimpinan yang sebaiknya adalah kasih. Karena kepemimpinan otoriter dan diktator tidak akan rela dan berlaku rela, tidak akan pernah tulus terhadap pelayanan. Orang-orang yang seperti ini melakukan pekerjaannya karena terpaksa dan ada apanya. Iya, bukan apa adanya, ada apanya. Ada apa denganmu? Ada banyak orang-orang gerejawi sekarang, termasuk para petugas gerejanya, yang harus tergerus pikirannya karena memikirkan dan ikut terbawa arus dengan politik praktis. Politik praktis. Haruskah? Karena sudah banyak materi dan uang yang dihabiskan untuk menggapai ambisinya, sehingga setiap orang yang pekerjaannya berdasarkan paksaan dan terpaksa takkan mungkin bisa melakukan pelayanan yang berhasil dengan baik. Maka lakukanlah pekerjaanmu dengan takut akan Tuhan, agar menghasilkan buah yang baik dengan penuh kasih kepada Tuhan maupun kepada manusia. Jauhkanlah dalam dirimu sikap dan pikiranmu untuk diktator dan otoriter dalam pelayanan. Dengan menunjukkan integritas kita sebagai hamba yang melayani, rendahkanlah dirimu yang bekerja, rendahkanlah hatimu dengan kasih pelayanan kepada Tuhan dan kepada sesama. Sukses bukan tentang berapa banyak uang yang kita hasilkan. Sukses bukan tentang bagaimana kita berkuasa atau punya jabatan. Ini adalah perbedaan yang kita buat dalam kehidupan orang lain. Apakah mereka makmur? Apakah merasakan sukacita itu? Apakah merasa kehidupan yang nyaman itu? Apakah merasa benar-benar Tuhan itu ada? Jika tindakan kita menciptakan warisan yang mampu menginspirasi orang banyak, menginspirasi orang lain sesama kita dengan perbuatan yang benar, cobalah untuk membantu orang lain. Belajar lebih banyak berbuat baik, melakukan lebih banyak dan menjadi lebih banyak, maka kita adalah pemimpin yang hebat. Itu. Cobalah berbuat semakin banyak kebaikan. Lepaskanlah orang-orang yang terpenjara, lepaskanlah orang-orang lemah, merdekakan mereka. Konsultasikan kelemahan mereka. Ringankan penyakit mereka. Berusahalah dengan keras untuk membangkitkan mereka dan melakukan semuanya itu. Kita akan secara efektif meningkatkan diri kita juga. Pemimpin yang hebat, Tuhan pasti berkati.